yang sebelumnya yang dalam tanda kutip yang terpaksa disetarakan tadi. Padahal mereka adalah orang-orang yang dari awal dilahirkan punya kekhususan itu. Tapi karena di lapangan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadilah seperti itu. Penyetaraan jabatan itu kan dampaknya adalah tidak adanya jenjang karir Jafung. Karena ketika Oke. ketika naik, karena ketika memandang formasi. Buat kajian urgensi jenjang utama apa, ajukan ke kami, nanti kami tindak lanjuti. Kita sudah kirim juga urgensi, tapi tidak juga turun. Kalau saya lihat ini beli, malah ya saya komen ya ini, izin izin beli ya, nanti bisa disambung bahwa yang ada sekarang bahkan untuk fast tracknya saja apa itu, yaitu dari sisi inputan PNS baru itu juga tidak dalam untuk mengisi apa namanya SDM SDM yang beli sampaikan tadi. Untuk pengembangan SDM ada fast track yang diacu oleh Pan RB dan BKN di mana mereka selektif untuk melakukan calon-calon yang melakukan yang berada di atau ditempatkan dalam dalam kebidangan atau pekerjaan atau kegiatan di dalam PNS ini. Cuma itu pun masih banyak tanda tanya aja juga kami misalnya punya teman ya di sini ada ya kompetensinya juga tidak dikayakan. Iya, itu menjadi katakanlah memang pertanyaan beli tadi kaitan dengan em, jangka panjang ya, jangka panjangnya seperti apa? Karena ada generasi lama, ada generasi di tengah-tengah ini yang dalam tanda kutip mereka terpaksa menjadi fungsional itu, ya oke lah dalam tanda kutip kita coba abaikan. Tapi di sisi penempatan yang baru pun apa tidak begitu berefek beli. Menurut beli gimana? Penempatan gimana maksudnya? Iya, yang kan penempatan PNS ya, CPNS CPNS baru itu kan. Oh, CPNS baru. Oke. Nah, Nah, itu kan kalau sudah langsung ada fungsional-fungsionalnya ya. ya, Tapi kalau saya lihat, mohon maaf kita harus kemudian mendapatkan poin kritisnya di situ untuk apa ya untuk kita konstruktif ya. Itu pun akhirnya mereka sorry itu saya kita bilang dia malah ikut senior-senior yang fungsional yang sebelumnya yang dalam tanda kutip yang terpaksa disetarakan tadi. Padahal mereka adalah orang-orang yang dari awal dilahirkan punya kekhususan itu. Tapi karena di lapangan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadilah seperti itu. nah cuman untuk yang JF formasi CPNS itu kan masih ada regulasi bahwa mereka wajib yang namanya melakukan diklat dasar Yes, 3 tahun setelah mereka diangkat jadi JF. betul. Diklat dasar. Nah, itu kan diklat dasar itu menurut saya itu adalah suatu bekal untuk mereka. Yes, Jadi nanti saat Anda memangku jabatan inilah yang yes, nanti akan kalian lakukan. yes. Ini nanti keterampilan yang harus kalian miliki. Nah, berbeda halnya dengan yang diangkat misalnya dari jabatan pengawas, administrator, atau pelaksana ke jabatan fungsional melalui perpindahan, mekanisme perpindahan, atau invasing mungkin kalau ada. Itu kan tidak ada semacam diklat, itu kan nggak ada gitu loh. Iya. Karena yang diwajibkan saat ini hanya sampai dengan yang pengangkatan pertama atau pengangkatan yang dari formasi CPNS. Nah, Yang saya khawatir apakah beli, kalau ah, pendekatannya sama seperti ini beli, meskipun mereka diwajibkan, mereka jadi merasa terkunci, mereka diwajibkan, tapi medianya tidak ada. Itu yang kita kita sayangkan beli. Itu yang kita sayang. Misalnya beli bilang tadi 3 tahun. Nah, sebenarnya yang sudah ada saja tidak diberdayakan ya, tidak dikayakan, tidak dikenalkan dengan kebidangannya yang terpaksa dia ada di situ dalam tanda kutip ya sebagian ya. Eh, ada juga yang apa adaptasi. Nah, itu beli. Gimana menurut beli? Kalau kalau pendekatannya seperti ini sampai dengan sekarang. enggak, kalau misalnya formasi CPNS untuk jabatan fungsional kan memang mereka dari segi tes awal aja udah betul-betul ketat gitu kan, udah pakai ada keteknisan di sana, ada yang manajerialnya di tes di sana, ada sosiokulturalnya, dan mereka sudah betul-betul memang harus siap mengisi yang namanya formasi jabatan Ya. fungsional. Kalau di Bali sendiri, saya lihat rekan-rekan formasi CPNS itu betul-betul bagus kok kerjanya. Saya lihat kinerjanya sangat baik. Dan mereka betul-betul memang menekuni jadi dari jabatan yang dia punya, misalnya perangkat komputer, itu memang betul-betul punya kompetensi gitu loh. Yang bukan Berbeda mungkin, penyelidikan kan? bukan, Mm-mm. bukan, bukan. Yang dari formasi CPNS, itu betul-betul bagus.
kalau saya kerjanya. Mereka disuruh buat Ya, apapun, mereka ambil. Nah, Iya. belum lagi nanti mereka akan dibekali yang namanya diklat dasar itu. Kalau kita bandingkan dengan jabatan pelaksana yang pindah ke jabatan fungsional, ya. kalau saya lihat sih dari segi kualitas dengan kacamata saya aja, kok saya sih melihat masih lebih kencang yang formasi CPNS ini gitu. Yes, yes. Karena memang dari teknis itu mereka sudah memiliki kemampuan dasar untuk melakukan tugas teknik di fungsional tersebut. Oh ya. Sorry, Beli aman kepencet. beli mana beli Kayaknya Agus. kepencet sih. Oh iya, dia memang kalau udah ngantuk tuh kayak gitu tuh suka terpencet yang nggak Enggak. seharusnya dipencet gitu. Aku sambil ngasap ya, sakit ngantuk aku. Nah, ini kita menjelang 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 closing nih kawan-kawannya. Aku mau nanya mumpung ada Agus di BPKP SDM, ada Rizky di Biro Organisasi. Ini pertanyaan aku sebagai fungsional nih. Pertanyaan awam saja. Apakah mungkin ada jabatan fungsional utama di daerah? Itu dulu pertanyaannya. Oh, Memungkinkan atau tidak? Aku ke Rizky dulu. Ki, memungkinkan nggak Ki ada jabatan utama Ki di daerah Ki? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kebetulan saya yang ngurus formasi Jafung di pemerintah daerah. Jadi tadi seperti yang saya bilang tadi kan penyetaraan jabatan itu kan dampaknya adalah tidak adanya jenjang karir Jafung. Karena ketika Oke. ketika naik karena tidak memandang formasi. Nah, akibatnya eh, makanya saya keliling, saya buka formasi dari perencana, saya keliling arsiparis, saya minta bantuan teman-teman dari Andri, teman-teman di Perpus dapat juga formasinya. Sejauh ini kami di Pemda itu jabatan yang ada utama itu ada di pemerintah. Itu yang pertama adalah analis kebijakan utama Ada ya? ada ada perencana utama kami dapat perencana utama, terus auditor utama. Jadi ada di situ. wow. Nah, kemarin itu kalau saya lihat ketika saya mengurus usulan formasi ke instansi pembina, beberapa instansi pembina, contohnya seperti analis kebijakan, mereka beralasan bahwa keberadaan Jabung Utama itu tidak bisa banyak di daerah karena Betul. ranahnya sudah kebijakan pusat apa ya tingkat tinggi kebijakannya Ya, sudah ya. tingkat tinggi jadi tidak Kebijakan bisa lah nasional gitu ya. ya kebijakan nasional jadi dan itu jadi tidak bisa sih tidak bisa semua lah tapi ada seperti itu nanti Artinya memungkinkan ya. mungkin kan Dan kalau dan tebakan aku kayaknya yang mengisi jabatan perencana utama dan lain itu mantan-mantan kadis ya Ki. ini kita Eh, sunting aja dulu ya sebentar Jadi kita gimana beli Agus? Memungkinkan nggak jabatan utama, JPT Kalau utama, di Bali itu, fungsional utama? kalau di Bali perencana utama ada, pustakawan utama ada 2 orang, terus arsiparis utama ada, dokter utama Apa? ada, Dokter ya utama ya? Enggak, dokter ada. utama. Di KSA ada. Oh, aku Nah, baru tahu nih ada dokter utama. ada Main-main lah tapi sama dia. jarang tuh tapi semenjak tahun 2023 Mm-mm. formasi utama tidak turun dari Menpan. Oh, Itu Jadi tadi. kan kalau regulasinya kan kita ngajuin dulu ke instansi pembina. ya, ya, ya. Turun instansi pembina kita ajuin lagi ke Menpan. Nah, sejak 2023 formasi utama itu tidak turun lagi. Oh gitu, Pak. Kita tanyain ke Menpan, Pak, ini yang utama kok tidak turun pertama sampai Muhammadiyah, kok turun yang utama mana, Pak? Dia jawab, tolong buat kajian urgensi jenjang utama, Pak. Ajukan ke kami, nanti kami tindak lanjuti. Kita sudah kirim juga urgensi, tapi tidak juga turun seperti itu. Yes, yes. Luar biasa. Oh, Sepertinya mungkin terjadi moratorium untuk utama oh, atau seperti apa gitu. Tapi Yes. dari bukan 2023 tidak turun lagi. bukan karena nunggu presiden terpilih dilantik, enggak, bukan? Enggak, enggak tahu. Luar biasa. Jadi Ki Will, kok Ya, jadi Ki Will ya? Jadi Kiwil, sorry. Kiwil. Ya Ki Will boleh boleh boleh. Ya, ya, lanjut. Em, bicara tentang manajemen ASN ini kan nggak habis-habis ya. Yang kita ada di depan mata memang yang kita bisa upas. Mungkin ke depan kita akan coba
bahas lagi dengan Beli Agus, Bang Rizky. Tadinya ada Arif Darmawan ya, untuk kita bahas dari sisi bagaimana sudut pandang Dagri itu melakukan manajemen tata kelola ASN-nya. Yang kita coba ulik tadi teman-teman itu adalah realita yang dialami kita semua sebenarnya. Tadi Soki sedikit masuk bagaimana kacamata helikopter view-nya dimasukkan, tapi kok jadi pembahasannya berat, makanya kita alihkan lagi ke dalam bahasan yang lebih ringan yang ada di depan mata. Well, suatu saat mungkin well prepare kita bisa saja membahas hal-hal yang sedikit berat tanpa tanpa kemudian kita merasa canggung. Kalau sudah punya badan hukum kita gas. Jadi beli Agus sama Bang Rizky kita nanti bikin ya PP atau yayasan lah supaya kemudian ini buahnya adalah kajian ya. Kita berikan berikan peran ke pemerintah dalam bentuk diskusi. Nanti ada yang nulis juga, ada bentuk apa jurnal dan lain-lain. Jurnal. Ya kita ngundang akademisi, kita ngundang banyak loh praktisi-praktisi di birokrat itu yang rajin nulis tuh banyak sekali. Dan kita saja yang tidak gabungin. Nah ini yang kita semangatin. Jadi ada tenaga apa badan resminya namanya Pan RB, kemudian BKN, ada LAN juga yang di sisi mereka. Ya kita adalah tenaga-tenaga voluntary yang bantuin mereka untuk NGO-nya ASN lah seperti itu. Baik, terima Oke. kasih Bang Firdaus. Konklusinya, Bapak-bapak sekalian, Bapak Rizky, Bapak Agus, Bapak Wildan, dan Bapak Firdaus, tibalah kita di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Saya Oke mengucap MC. lagi profesional nih, cut Oh iya lagi. iya iya. Iya. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan penjelasan yang Bang Rizky dan Beli Agus berikan. Wawasan dan pengalaman yang Anda bagikan di menit-menit awal tadi begitu mengesankan bagi saya. Pakai Anda, Lanjut lanjut. Kami mencoba untuk memahami peran dan Pak Bang Rizky dan Bang Agus sangat memahami peran dan tantangan sebagai aktor di balik manajemen SDM di daerah masing-masing. Semoga harapan kami upaya dalam meningkatkan manajemen SDM di sektor publik dan pemerintahan terus memberikan kontribusi yang positif bagi instansi Bang Rizky dan Beli Agus. Saya coba tarik kesimpulan dari diskusi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa peran analis SDM, Bang Rizky dan Beli Agus vital dan memastikan pengelolaan sumber daya SDM itu harus berjalan efektif di sektor publik. Tantangan utama yang dihadapi meliputi proses rekrutmen tadi disampaikan, pengembangan kompetensi pegawai tadi disampaikan, serta penyesuaian kebijakan dan visi misi organisasi. Harapan kita memang teknologi ini memainkan peranan penting. Seperti kita ini kan dibantu oleh teknologi bisa Yes. berdiskusi dalam Betul. mendukung pekerjaan Bang Rizky, saya, dan teman-teman yang lain. Hmm. Harapannya yang terakhir, semoga fokus kita dalam pengabdian itu tidak goyah seperti niat kita masuk ke dalam institut pemerintahan dalam negeri. My. Semoga Nih, Bang Rizky dan Beli Agus selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengembangkan karir seluas-luasnya di bidangnya masing-masing. Amin. Terima Amin. kasih banyak Bang Rizky, Beli Agus. Saya selaku bukan pemilik acara ini mewakili Bang Firdaus dan Bang Wildan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yes. Terima kasih. Selamat beristirahat, salam untuk keluarga semua. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih narasumber dan teman-teman semua. Thank you. See you. 3, 2, 1, Satu. and cut.